Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat serta salam kita haturkan kepada Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Di pagi hari ini kita akan membahas tentang sedikit tafsir singkat dari suratul Alaq, rahasia di balik kalimat Iqra. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca ayatnya, 5 ayat pertama dalam suratul Alaq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Setiap peristiwa pasti ada permulaannya. Peristiwa apapun pasti ada permulaannya. Dan suratul Alaq ini menjelaskan kepada kita tentang permulaan turunnya wahyu dan didaulatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Kemudian dengan turunnya surah Al-Mudaththir barulah beliau didaulat menjadi rasul. Kenapa demikian? Karena suratul Alaq ini tidak ada perintah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada manusia. Hanya dituntut untuk belajar, sehingga nubbi'a bil Iqra. Tapi dalam surah Al-Mudaththir di situ ada perintah untuk menyampaikan kepada manusia, makanya ursila bil Mudaththir. Beliau diangkat menjadi rasul dengan surah Al-Mudaththir. Sedikit saya akan bercerita tentang biografi Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam sehingga sampai kepada suratul Alaq ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan setelah perang Gajah. Saya ulangi bahwa Nabi SAW dilahirkan setelah perang Gajah, sehingga tahun kelahirannya disebut tahun gajah, karena di zaman itu belum ada penanggalan Islam.
penanggalan Islam itu baru terjadi di zaman Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan diambil dari peristiwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tahun yang dinasabkan kepada Rasul disesuaikan dengan peristiwa dan kejadian. Karena memang 50 hari sebelum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi penyerbuan Abrahatul Asram, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan peristiwanya dalam suratul Fil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir 50 hari setelah tragedi perang Gajah ini. Kebiasaan bangsa Arab, apabila anak itu lahir, maka biasanya mereka akan dititipkan ke orang-orang yang ada di Baduy. Karena dikenal orang-orang Baduy itu baik akhlaknya dan bagus bahasanya. Maka Nabi SAW kemudian disusukan kepada seorang wanita yang bernama Halimah As-Sa'diyah, yang sebelumnya disusukan kepada Thuwaibah Maula Abi Lahab. Tidak lama Nabi SAW berada bersama Halimah Sa'diyah, karena ada peristiwa yang menakutkan kala itu, di mana 3 malaikat datang dan membelah dada Nabi SAW. Kemudian Halimah As-Sa'diyah mengembalikan Rasul kepada Khadijah. Tetapi Nabi SAW tidak lama bersama bersama Aminah, afwan, ibundanya. Kemudian Aminah pun meninggal dunia di Abwa ketika berziarah ke Madinah. Kemudian di usia yang ketika itu belum balik, ada yang mengatakan di usia 6 tahun, Nabi SAW dikafil oleh kakeknya Abdul Muttalib. Tetapi Allah takdirkan juga Abdul Muttalib tidak lama, 2 tahun setelahnya kemudian meninggal dunia. Kemudian di usia 8 bulan Nabi SAW diasuh oleh pamannya Abu Talib. Karena bagaimanapun Abu Talib adalah saudara kandung dengan Abdullah. Adapun paman-paman yang lain hanya saudara sebapa. Sehingga kedekatan saudara kandung tentu lebih dekat dibandingkan saudara sebapa atau seibu. Makanya Nabi SAW kemudian dikafil oleh pamannya Abu Talib walaupun kondisinya miskin. Karena paman Rasul yang paling miskin itu Abu Talib dan memiliki banyak keturunan. Kemudian di usia 12 tahun Nabi SAW diajak untuk berniaga, dilatih oleh Abu Talib untuk menjadi seorang pedagang. Diajaklah Nabi SAW rihlatas syita, menuju Syam untuk berniaga layaknya darah-darah perdagangan yang mengalir di tengah-tengah orang Quraisy. Berangkatlah Nabi SAW bersama Abu Talib. Akan tapi ketika sampai di perbatasan Syam, yang biasa mereka gunakan untuk beristirahat setiap kafilah dagang di situ, ada keanehan karena ada seorang padri, seorang rahib yang bernama Buhairah Rahib, yang sebelumnya tidak pernah menjamu, bahkan mempersilahkan untuk menempati rumahnya, tiba-tiba baik kepada mereka. Diundangnya mereka makan dan meminta agar tidak boleh seorang pun dari kabilah Abu Talib kecuali harus hadir. Maka hadirlah untuk memenuhi panggilan makan daripada Buhairah Rahib ini. Kemudian Buhairah bertanya, masih adakah di antara kalian yang tertinggal? Maka Abu Talib mengatakan, ya, anakku tertinggal dan menjaga barang-barang dagangan kami. Kata Buhairah, panggil juga dia. Akhirnya Abu Talib memanggil Nabi SAW. Banyak bertanya Buhairah ini kepada Abu Talib, karena ketika itu muncul tanda-tanda akan munculnya seorang Nabi. Sampai pada waktunya Buhairah bertanya soal ayahanda daripada Nabi SAW. Awalnya Abu Talib mengaku sebagai ayahnya, tetapi kemudian dia mengatakan, ya, ayahnya sudah meninggal dunia.
Kemudian terakhir Buhairah meminta agar anak tersebut, maksudnya Rasul, menyingkapkan bajunya. Kemudian dilihatnya tanda-tanda kenabian yang tertulis dalam kitab-kitab yang dibaca oleh Buhairah. Menangislah Buhairah, kemudian meminta kepada Abu Talib untuk kembali ke Mekah dan mengatakan, demi Allah, kalau tanda ini diketahui oleh orang-orang Yahudi yang ada di Syam, maka mereka akan membunuh anak ini. Anak ini calon seorang nabi, pulangkan dia ke Mekah. Maka akhirnya kemudian Abu Talib pun tidak jadi melatih Rasul untuk berniaga. Pulanglah Abu Talib mengantarkan Nabi SAW kembali ke Mekah. Ketika Nabi SAW berusia 15 tahun, terjadi perang yang disebut dengan Perang Fijar dan juga peristiwa Hilful Fudul, dan Nabi SAW terlibat dalam perang ini dan juga Hilful Fudul. Kemudian 2 tahun setelahnya, Ka'bah mengalami kerusakan, banjir besar, akhirnya sebagian bangunan Ka'bah roboh. Lah orang-orang Quraisy kemudian mulai memperbaiki bangunan Ka'bah, tetapi ketika meletakkan Hajar Aswad kembali di tempatnya, terjadi khilaf antar kabilah. Maka akhirnya kemudian orang-orang pun meminta agar Nabi SAW yang meletakkan Hajar Aswad itu. Nabi SAW sejak kecil diberikan hikmah oleh Allah, kebijaksanaan, keadilan dan akhlak yang baik, sehingga akhirnya Nabi SAW meminta agar batu itu diletakkan di sebuah kain dan ujung setiap kain dibawa oleh seluruh kabilah, sehingga tidak ada satu pun kabilah yang merasa hasad dan iri kepada kabilah yang lainnya. Kemudian di usia sebelum menginjak 20 tahun, ya sekitar 18 tahun atau mungkin 17 tahun, mulailah Nabi SAW bekerja sebagai ra'al ghanam, penggembala kambing. Subhanallah, seorang nabi atau calon seorang nabi menjadi penggembala kambing. Makanya Rasul mengatakan, ma min nabiyyin illa wara'al ghanam, tidak ada satupun nabi kecuali mereka akan atau pernah mengalami menjadi penggembala kambing, termasuk diriku, kata Rasulullah. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Rasul SAW untuk menggembala kambing dan tidak menggembala unta atau binatang yang lainnya? Rahasianya, kata para ulama, karena ketika seseorang itu menjadi penggembala kambing, kambing ini akan mengajarkan kelembutan hati, kesabaran, perhatian yang ekstra, kesungguhan dan begitu seterusnya. Artinya sebelum Nabi SAW kemudian diangkat menjadi Nabi dan Rasul dan akan mengemban tugas berat untuk menyampaikan risalah kepada umatnya, Rasul dididik dulu bagaimana cara merawat kambing, karena di situ akan muncul riqqatul qalbi, kelembutan hati, kemudian juga kesabaran, tanggung jawab dan begitu seterusnya. Sampai ketika di usia 20 tahun, maka terjadi banyak pernikahan di situ. Terjadi arus yang sangat banyak sekali, banyak orang menikah dari anak-anak sebaya Nabi SAW. Lah ketika terjadi arus ataupun pernikahan yang banyak, ada pernikahan yang sangat besar, dan kebiasaan orang-orang jahiliyah apabila seseorang menikah tentu tidak lepas daripada biduan wanita, kemudian minuman khamar, bernyanyi, kemudian menari dan begitu seterusnya, maksiat di mana-mana. Lah satu teman Nabi SAW yang sama-sama penggembala kambing menitipkan kambing-kambingnya kepada Nabi SAW karena ingin menghadiri arus. Dan subhanallah, disitulah Nabi SAW dikenal dengan amanahnya. Setiap dititipkan kambing dari teman-temannya untuk dirawatnya sementara penggembalanya menghadiri arus, tidak ada satupun kambing yang dimakan serigala, ataupun satu kambing pun yang hilang dari rawatannya. Akhirnya setiap hari seperti itu. Setiap ada acara, maka teman-temannya menitipkan kambing kepada Nabi SAW, sehingga tersebarlah amanah Rasul di tengah-tengah para penggembala. Dari situlah
mulai tersematkan kepada Nabi SAW kalimat Al-Amin. Karena nanti Rasul SAW dikenal di tengah-tengah orang-orang jahiliyah sebagai Sadiqul Amin. Kemudian setelah di usia 25 tahun atau sebelum itu, dan akhlak Nabi SAW sudah tersebar, muncullah seorang wanita yang sangat tahirah, yang sangat suci, yang sangat cantik, yang sangat kaya, melebihi kekayaannya kaum laki-laki di zaman itu. Dialah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Ketika mendengar akhlak Rasul, amanahnya, kejujurannya, maka dia ingin menggunakan Rasul sebagai pekerjanya. Diundanglah Nabi SAW ke rumahnya, kemudian diajak bekerja sama dalam bisnis dengan sistem mudharabah ketika itu, di mana Khadijah yang memiliki modal, Nabi SAW yang memutarkan modal itu. Danlah sistem mudharabah pertama dalam Islam. Akhirnya kemudian berangkatlah Nabi SAW ke Syam, dan ini perdana karena ketika Rasul masih kecil tidak jadi untuk berangkat ke Syam, dan inilah ke Syam pertama yang dilakukan Nabi SAW bersama khadimah Khadijah radhiyallahu anha, disuruh untuk mengawasi Nabi SAW. Berangkatlah kemudian Nabi SAW bersama pembantunya Khadijah. Di tengah perjalanan, pembantu Khadijah ini selalu mengawasi gerak-gerik Nabi SAW, mulai dari ucapannya, kemudian muamalahnya. Karena dalam Islam itu kenapa safar disebut safar? Karena yusfiru tabi'atar rajul. Kenapa disebut safar orang pergi itu? Karena yusfir artinya menampakkan tabiat seseorang. Boleh jadi sebelum safar itu orang itu baik, nampak akhlaknya, tetapi ketika safar boleh jadi dia orang paling jahat, orang yang paling bakhil. Tapi Nabi SAW adalah orang yang baik ketika hadir ataupun safar, memang memiliki akhlak yang baik, sehingga tampaklah akhlak Nabi SAW antara safar dengan mukim sama saja. Bahkan yang lebih hebat daripada itu, Nabi SAW pulang dengan kegebilangan hasil yang luar biasa, yang sebelumnya Khadijah tidak pernah mendapatkan keuntungan sebesar itu. Apalagi Rasul menciptakan sebuah bisnis yang tidak pernah dilakukan di zaman Arab. Kalau orang-orang Arab itu mereka hanya membawa dagangan dari Mekah, kemudian menjual ke Syam, kemudian pulang membawa untung. Tapi Nabi SAW membuat bisnis baru, bukan hanya menjual barang-barang yang ada dari kota Mekah seperti kulit-kulit yang disamak dan yang semacamnya, tapi Rasul pun menjadikan keuntungannya dibelikan barang kembali di Syam untuk dijual di Mekah, sehingga keuntungannya lipat ganda. Dari barang-barang yang diambil di Mekah dapat untung, kemudian dibelikan lagi dan dibelanjakan dari Syam, kemudian dijual lagi di Mekah dan dapat untung, 2 kali lipat keuntungan. Dan ini belum pernah dilakukan orang-orang Quraisy, sehingga mendapatkan hati atau mendapatkan kedudukan di hati Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Belakangan Khadijah pun tertarik dan mengutus Nafisah untuk datang kepada Abu Talib. Maukah Muhammad itu menikah dengan diriku? Maka Nabi SAW mendengar kabar itu, dia berdiskusi dengan pamannya, karena sebagai birrul walidain. Kemudian pamannya mengizinkan untuk menikah dengan Khadijah. Resmilah Rasul di usia 25 tahun dan Khadijah di usia 40 tahun. Menikahlah Rasul dengan Khadijah, dan inilah pernikahan pertama Nabi SAW. Selama 10 tahun Nabi SAW menikah dengan Khadijah. Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan berbagai macam nikmat. Karena kepercayaan Khadijah kepada Nabi SAW menjadikan seluruh hartanya, seluruh kekayaannya, seluruh rumahnya diberikan kepada Rasul. Maka Nabi SAW memulai memainkan bisnisnya. Disitulah dia kenal Abu Bakar, yang merupakan tajirul zahab. Abu Bakar itu penjual emas, dan penjual emas itu menguasai wilayah, karena emas itu barang kecil tapi keuntungan besar. Apalagi Abu Bakar dikenal a'lam binasabil Arab, seluruh nasab Arab Abu Bakar paham.
sehingga berjalan ke kabilah manapun Abu Bakar dihormati. Nah, ketika Nabi SAW berkawan dengan Abu Bakar, dari sini menunjukkan bahwa Abu Bakar itu bukan kawan semasa Islam atau semasa hijrah saja, tapi semasa jahiliyah pun sudah berkawan, berbisnis dengan Nabi SAW. Kenallah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat hebat dalam bisnis, maka mereka sudah berkawan sebelum Islam. Apalagi kemudian Nabi SAW menciptakan bank Islam pertama di dunia, maksudnya bank-bank syariah pertama di dunia, karena Nabi sudah dikenal sejak zaman muda, dititipi apa saja Nabi pasti amanah. Lah para pedagang Arab ini apabila mereka melakukan rihlah fisyita wassaib, baik ke Yaman ataupun ke Syam, terkadang khawatir dengan kekayaan mereka, maka selalunya mereka menitipkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kamar Khadijah menjadi bank pertama di dunia, tempat penitipan orang-orang yang hendak berangkat dagang karena dikhawatirkan kekayaannya akan dicuri ataupun mungkin akan hilang. Maka sejak itu Nabi SAW luar biasa akhlaknya dikenal, bukan hanya amanah tapi sadiqul amin. Sampai dianugerahi, ada yang mengatakan 3 putra dari Khadijah, ada yang mengatakan 2. Yang mengatakan 3, pertama Ibrahim, yang kedua Thayyib, dan yang ketiga Abdullah. Yang mengatakan 2 Ibrahim Qasim, kemudian Abdullah dan Thayyib. Yang mengatakan 2 Qasim, adapun Abdullah dan Thayyib itu satu nama. Adapun yang disepakati dari anak perempuannya, yang pertama Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kulthum, dan yang keempat Fatimah. Ini disepakati oleh ulama sejarah. Yang diperselisihkan anak laki-lakinya antara Qasim, Abdullah dan Thayyib. Ada yang mengatakan Thayyib adalah Abdullah, ada yang mengatakan Thayyib sendiri, Abdullah sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, artinya Nabi SAW betul-betul di puncak kesuksesan. Bagaimana tidak? Dia orang yang paling kaya, diberikan banyak keturunan, dihormati manusia, tersebar akhlaknya sadiqul amin. Kurang apa lagi manusia seperti dia? Dan itu belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tapi di usia 37 tahun Nabi SAW mulai tidak enak hati memandang orang-orang Quraisy ini. Apalagi kemudian kefasikan yang menyebar, kejahatan yang menyebar, sesembahan berhala yang menyebar, sehingga menjadikan Nabi SAW ingin menjauh dari manusia. Maka mulailah Nabi SAW berangkat ke Mina, 1 bulan terkadang di Mina, terkadang kemudian tahun depannya berangkat ke Muzdalifah, 1 bulan dia di Muzdalifah. Sampai pada waktunya ada sebuah peristiwa ajaib yang dirasakan Nabi SAW. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bermimpi yang mimpinya seperti falak subuh. Artinya setiap malam dimimpikan, besoknya terjadi mimpinya. Pamannya dalam mimpi itu apa yang akan dimakan manusia besok terjadi, apa yang diucapkan manusia besok terjadi, apa yang dilakukan manusia besok terjadi, peristiwa apa yang terjadi besok terjadi. Setiap mimpi seperti itu. Sampai akhirnya dalam mimpi itu dia bermimpi akan berjumpa dengan seorang laki-laki di sebuah gua, kemudian akan begini, begitu dan begitu seterusnya. Dari situlah 1 tahun sebelum diangkatnya beliau menjadi Nabi, Nabi pun kemudian mengikuti alur mimpinya. Berangkatlah dia ke sebuah gunung, yang kemudian di gunung itu ada sebuah gua yang dikenal dengan Gua Hira atau Ghari Hira. Sebuah gua yang ada di atas ketinggian. Disitulah Nabi SAW mendapatkan tempat sebelum Jibril datang memberikan wahyu. Kenapa Nabi SAW diangkat ke tempat yang tinggi? Tentu di sini ada makna. Hikmahnya adalah Nabi SAW akan diangkat baik secara hissi ataupun maknawi. Secara hissi artinya badannya naik ke atas, di mana dia akan lebih tinggi dibandingkan orang-orang Quraisy, akan lebih tinggi dibandingkan berhala-berhala yang ditenggerkan di Mekah dan sekitarnya, lebih tinggi di antara orang-orang yang ada di bawahnya, karena Gua Hira itu di atas masalahnya. Dan yang kedua, secara maknawi, Nabi SAW akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Wa rafa'na laka dzikrah, dan kami angkat penyebutanmu wahai Muhammad. Itulah kenapa kemudian Allah memilihkan tempat yang tinggi, yang lebih tinggi dibandingkan Ka'bah,
bahkan rumah-rumah orang Quraisy, bahkan berhala-berhala orang Quraisy. Karena Rasulullah SAW akan membawa agama al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan Islam. Maka ketika Nabi SAW tepat di bulan Ramadan, 1 bulan Nabi SAW berada di gua itu, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia hanya mengikuti alur mimpinya saja. Tepat ketika 10 akhir Ramadan, lebih tepatnya lagi di tanggal-tanggal ganjil di 10 akhir Ramadan, lebih tepatnya lagi di malam Lailatul Qadar, lebih tepatnya lagi di sepertiga malam akhir, tiba-tiba Jibril datang. Kemudian masuk ke dalam gua. Kemudian seolah-olah kenal dan mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad," sambil memeluk Nabi dari belakang. Kemudian mengatakan, "Iqra," baca. Nabi SAW kaget. Ini orang masuk begitu saja, berbentuk manusia yang sangat tampan, enggak kenal, tiba-tiba dia pula yang kenal dengan kita. Kemudian tiba-tiba merangkul dari belakang. Tapi Rasul tahu karena sudah dijelaskan dalam mimpinya. Nabi SAW mengatakan, "Ma ana biqari," saya tidak bisa baca. Menunjukkan bahwa Nabi SAW memang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Apalagi dalam gua itu memang tidak ada bacaan yang dibaca, dan tidak ada pena serta tidak ada buku yang akan ditulis. Apa yang harus dibaca dan apa yang ditulis? Dan ini hikmahnya bahwa Al-Quran itu bukan dari Nabi SAW. "Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau Quran ini dari selain Allah, tentu akan kau dapati banyak perselisihan di dalamnya. Pasti satu ayat akan bertentangan dengan ayat yang lainnya. Tapi Quran datang dari Allah, bukan dari sisi Rasul yang membaca kitab-kitab kemudian mengarang, merangkai dan begitu seterusnya. Iqra, baca. Ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Kemudian dirangkul lebih keras lagi dan mengatakan, "Iqra, bacalah." Kata Rasul, "Ma ana biqari," aku tidak bisa baca. Sampai 3 kali. Setiap membaca Iqra, rangkulannya semakin keras sampai ketiga kalinya keringat Rasul bercucuran dan mengatakan, "Ma ana biqari." Kata para ulama, apa hikmah kenapa Jibril memeluk Nabi SAW semakin erat sampai kemudian Rasul SAW keluar dari dahi Rasul itu keringat yang luar biasa, bahwa ilmu itu tidak bisa diraih kecuali dengan ijtihad, kesungguhan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa Nabi SAW akhirnya ditalkinkan malaikat Jibril, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Bagaimana tafsir surah Iqra ini dan bagaimana akhir dari peristiwa ini? Karena memang kondisinya hujan, mungkin juga suara kurang jelas. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kita kembali duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita lanjutkan kajian kita masih membahas tentang kehebatan kalimat Iqra diambil dari tafsir suratul Alaq. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa sebelum wahyu turun
Dan itu peristiwa pertama Al-Quran turun kepada Nabi SAW. Terjadi kehebohan yang luar biasa dari kalangan jin, sehingga Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam suratul Jin, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuban wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan bahwa kami bangsa jin berusaha untuk mengintip langit, maka kami mendapatkan dipenuhi dengan penjaga-penjaga yang ketat dan suluh-suluh api yang menyala, dan bahwa kami jin dahulu duduk-duduk di dekat langit, memiliki tempat-tempat pos untuk mendengarkan. Maka siapa yang mendengarkan sekarang, ia telah mendapatkan suluh api yang menyala dan siap menyambar mereka. Dan bahwa kami jin tidak mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang-orang yang di bumi, atau menghendaki pada mereka Tuhan mereka berupa kebaikan. Jadi sebelum wahyu Allah Subhanahu wa taala turun, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga langit seketat-ketatnya dengan para malaikat, sehingga tidak ada satupun jin yang berhasil naik ke langit kecuali ditembak dengan meteor, dan tidak ada satupun jin yang berhasil duduk di pos-pos mereka di langit yang pertama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kenapa langit tiba-tiba berubah, di mana tidak ada satupun jin yang berhasil naik ke langit? Bahkan iblis kebingungan, ada apa gerangan? Sementara kita lihat kondisi di bumi, Nabi SAW, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis pertama dalam kitab Sahih Bukhari, bagaimana pertama wahyu turun kepada Nabi SAW, di mana Nabi SAW selama 6 bulan dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala kafalaki subhi, mimpinya seperti falak subuh. Artinya setiap kali Rasul mimpi di malam hari, maka terjadi mimpi itu di siang hari. Jadi kalau seandainya dalam mimpi itu Rasul bermimpi apa yang akan diucapkan manusia besok, apa yang akan dimakan manusia besok, apa yang terjadi dengan manusia besok, semua terjadi dalam mimpinya. Dan ini adalah tanda-tanda bahwa Nabi SAW akan diangkat menjadi seorang Nabi. Terlebih ketika Nabi SAW melihat orang-orang Quraisy semakin rusak akidah mereka, semakin rusak akhlak mereka, semakin rusak muamalah mereka, maka Nabi SAW yuhibbut tahannut, mulai mencintai untuk tinggal sendirian dan menjauh dari manusia, seperti Ashabul Kahfi. Maka Nabi SAW terkadang ke Mina, terkadang ke Muzdalifah, dan yang terakhir Nabi SAW kemudian berangkat ke Ghari Hira, sebuah gua. Disitulah awal wahyu turun wahyu Allah turun kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW berangkat dengan membawa bekal selama 1 bulan. Kemudian Nabi SAW berdiam diri dalam gua itu. Allahu a'lam apa yang dilakukan Nabi SAW. Yang jelas Nabi SAW dalam gua itu bersendirian, tafakkur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taladzud dengan berfikir tentang alam semesta, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh,
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nabi SAW tafakkur setiap hari dalam gua itu, sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat, Jibril alaihi salatu wassalam. Maka Jibril alaihi salatu wassalam turun dan masuk ke dalam gua dalam bentuk manusia yang sangat tampan sekali. Tiba-tiba kemudian Jibril pun memeluk Rasul dari belakang seraya mengatakan, Iqra ya Muhammad. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ana biqari. Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad, seraya memeluk lebih erat lagi. Tapi Rasul mengatakan, ma ana biqari. Sampai 3 kali Jibril mengatakan Iqra, sehingga pelukan Jibril menyesakkan dada Nabi dan Rasul bercucuran keringat di dahinya. Iqra ya Muhammad. Maka Rasul SAW mengatakan, ma ana biqari. Maka Jibril alaihi salatu wassalam mulai mentalkinkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka turunlah 5 ayat permulaan dalam suratul Alaq, di mana Nabi SAW didaulat ketika itu menjadi seorang nabi, persis seperti Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam membawa keluarganya dari Madian menuju Mesir, tiba-tiba kemudian api atau obor yang dibawanya kemudian padam. Kemudian dari kejauhan dia melihat ada api yang berasal dari pohon. Maka Musa pun mendekati pohon. Semakin dekat semakin besar api itu, semakin dekat semakin besar api itu. Tetapi anehnya pohon itu tidak terbakar, padahal api itu mengelilingi pohon dan ada dalam pohon itu, tapi pohon tidak terbakar. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di balik api itu, innani anallah, sesungguhnya saya adalah Allah. Kemudian dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga resmilah Musa didaulat menjadi seorang nabi. Lalu apa bedanya turunnya wahyu kepada Rasul dengan turunnya wahyu kepada Musa, di mana kedua-duanya awal acap pertama kali Allah menurunkan wahyu dan diangkat keduanya menjadi nabi? Perbedaannya, kalau Musa alaihi salatu wassalam berdialog dengan Allah tanpa perantara Jibril, dari sini disematkan kalimat Kalimur Rahman. Makanya Musa disebut Kalimur Rahman. Ketika terjadi dialog antara Adam dan Musa tentang masalah takdir, maka Adam alaihi salatu wassalam mengatakan, bukankah anta Kalimur Rahman, engkau adalah Kalimur Rahman, orang yang senantiasa berdialog dengan Allah tanpa perantara, wahai Musa. Tapi Nabi SAW ketika mendapatkan wahyu pertama lewat perantara Jibril, Jibril turun. Subhanallah, turunnya Jibril ini merubah semuanya. Karena dengan diangkatnya Nabi SAW menjadi seorang nabi dan kelak akan menjadi seorang rasul, maka rasul akan menjadi manusia yang akan merubah alam semesta. Dengan diutusnya bumi akan berubah, manusia akan berubah, jin akan berubah, langit pun akan berubah. Dengan diutusnya Nabi SAW, berarti dahsyatnya kalimat Iqra dalam gua tersebut, karena akan merubah segalanya. Karena Nabi SAW sudah dipikulkan sebuah tugas dari Allah untuk merubah akhlak manusia, tauhid manusia, akidah manusia, muamalah manusia, sejak dia diutus sampai kiamat dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi SAW pun setelah kemudian turun surah Al-Alaq ini, ayat 5 pertama dalam surah Al-Alaq, maka Rasulullah SAW kemudian pulang. Rupanya di tengah jalan diperlihatkan Jibril dalam bentuk aslinya, di mana Nabi SAW melihat Jibril itu memiliki 600 sayap. Yang satu sayap itu terbentang saddal ufuk,
Maknanya saddal ufuk itu panjangnya sayap Jibril itu mulai dari terbit matahari sampai tenggelam matahari, itu disebut saddal ufuk. Jadi kalau kita melihat ke depan sayap Jibril, ke belakang sayap Jibril, ke samping kiri kanan sayap Jibril, seolah-olah langit ini ditutupi dengan sayap Jibril. Gimana Nabi SAW tidak menggigil ketakutan melihat makhluk yang sebelumnya tidak pernah dilihatnya? Kemana-mana ada sayap Jibril, padahal itu baru satu tuh yang dibentangkan Jibril. Bagaimana kalau 600 sayap dibentangkan semuanya? Makanya Nabi SAW akhirnya pulang menemui Khadijah. Demam dia mengatakan, ya Khadijah, dathiruni dathiruni, zammiluni zammiluni. Khadijah, selimuti aku sudah demam, menggigil ketakutan. Maka Khadijah adalah istri yang saleh. Maka Khadijah pun mengambil selimut, kemudian memeluk Nabi SAW, kemudian selimut pun dibentangkan di atas jasad Nabi SAW, sambil Khadijah kemudian berusaha untuk menenangkan Rasul dan mengatakan, ya suamiku, wallahi la yuhzikallahu abada, demi Allah, peristiwa ini tidak mungkin menjadikan kau hina, peristiwa ini tidak mungkin merendahkan dirimu. Innaka latasilur rahim, engkau ini orang yang suka menyambung silaturahim. Wa tuqri dhaifa, engkau suka menghormati tamu, kemudian juga membantu orang susah, kemudian juga menolong para fuqara wal masakin, membela orang-orang yang perlu dibela, dan begitu seterusnya. Akhirnya sampai kemudian Nabi SAW merasa tenang. Tetapi Khadijah adalah istri teladan, tidak cukup sampai di sini, bahkan Khadijah berusaha untuk mencari solusi. Kata Khadijah, wahai suamiku, bagaimana kalau seandainya kita datang kepada ibnu ammi, anak dari pamanku, Waraqah ibn Naufal. Dia memiliki ilmu tentang Taurat dan juga Injil. Kita tanyakan kepada dia tentang peristiwa yang berlaku dengan dirimu. Akhirnya Khadijah pun membawa Rasulullah SAW menghadap Waraqah ibn Naufal. Kemudian diceritakan kisah terjadi tentang masalah surah Iqra yang turun dalam gua. Kemudian melihat Jibril dalam bentuk asli. Tiba-tiba Waraqah menangis karena tahu bahwa ini alamat dan tanda-tanda kenabian. Sampai-sampai Waraqah mengatakan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, engkau akan menjadi seorang nabi, dan engkau akan merasakan layaknya seorang nabi ditentang oleh kaumnya, dan engkau akan diusir oleh kaummu. Kata Nabi SAW, bagaimana kaumku akan mengusir diriku? Bukankah aku dikenal di tengah-tengah mereka sadiqul amin? Bukankah aku dikenal oleh mereka orang baik? Bagaimana mungkin mereka akan mengusirku? Maka Waraqah mengatakan, tidak ada satupun yang membawa apa yang kau bawa wahai Muhammad illa udhi. Dalam riwayat illa udhi, pasti akan diuji dan pasti akan disakiti. Kata Waraqah, seandainya pengusiran kaummu itu terjadi dan aku masih hidup, maka aku yang akan menolong wahai Muhammad. Tapi selang beberapa bulan setelah peristiwa ini, Waraqah ibn Naufal kemudian meninggal dunia. Tidak sempat melihat Nabi SAW diusir oleh kaumnya, sehingga menjadi khilaf para ulama. Apakah Waraqah ibn Naufal orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan dewasa, ataukah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang masuk Islam dari kalangan dewasa? Terjadi khilaf para ulama, Waraqah ibn Naufal ataukah Abu Bakar. Walaupun yang masyhur adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan ada yang berusaha menjama di permulaan Islam Waraqah ibn Naufal masuk Islam, tetapi ketika menyebarnya Islam, maka orang yang pertama masuk Islam di tengah-tengah manusia dari kalangan orang dewasa adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Akhirnya Nabi SAW pun resmi diangkat menjadi Nabi. Ketika Nabi SAW pulang, kemudian hatinya agak tenang. Maka Nabi SAW suatu malam tidur, tiba-tiba ketika sedang nyenyak tidur, datang Jibril dan mengatakan, ya ayyuhal muddathir, qum fa'angzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa ruzza fahjur, wa la tamnun tastaghfir, wa li rabbika fasbir.
Turun 5 ayat pertama dalam surah Al-Mudaththir. Maka dengan turunnya surah Al-Mudaththir ini, maka resmilah Nabi SAW diangkat menjadi seorang rasul. Nubbi'a bil alaq bil iqra dan ursila bil mudaththir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa inilah sekelumit tentang kisah bagaimana permulaan wahyu turun kepada Nabi SAW. Dan ketika surah Iqra ini turun kepada Rasul, itu tepat di bulan Ramadan, tepat di 10 akhir Ramadan, tepat di tanggal-tanggal ganjil bulan Ramadan, lebih tepatnya lagi di malam Lailatul Qadar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin." Dalam ayat yang lain, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Nanti kita akan masuk kepada tafsir daripada surah Al-Alaq. Insyaallah kita berjumpa di pagi hari, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali duduk untuk bertalabul ilmi walaupun lewat media Jabal Uhud. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasul kita yang mulia, Nabi besar Muhammad ibn Abdullah salawatuhu wassalamuhu alaihi. Lanjutkan kajian kita, masih membahas tentang seputar kalimat Jibril alaihi salatu wassalam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, kalimat Iqra. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya masuk pada tafsir 5 ayat di permulaan suratul Alaq ini, kembali saya mengingatkan sejarah bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju Gua Hira, maka di perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikagetkan dengan ucapan salam yang berasal dari bebatuan dan juga pepohonan. Dan itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, seorang pakar sejarah. Haddatsani Abdul Malik ibn Ubaidillah ibn Abi Sufyan ibn Ala ibn Jariyah al-Thaqafi wa kana hafidhan. Telah menceritakan kepadaku, kata Ibnu Ishaq, Abdul Malik ibn Ubaidillah ibn Abi Sufyan ibn Ala ibn Jariyah al-Thaqafi, dan dia seorang hafid. Amba di ahli ilmi, dari sebagian para ulama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina aradahu Allah bi karamatihi wa ibtada'ahu bin nubuwati kana idza kharaja li hajatihi ab'ad anil buyut
wa yufdi ila syi'ab baina jibali Makkah wa butuni awdiyatiha fala yamurru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihajarin wala syajarin illa qala assalamu alayka ya Rasulullah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Allah hendak memberikan karamahnya, kemuliaannya dan memulai dengan kenabiannya, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar jauh daripada rumahnya. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke lereng-lereng bukit Mekah dan ke lembah-lembah. Maka tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat dengan batu ataupun pohon, kecuali batu dan pohon itu mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Fayaltafitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haulahu wa an yaminihi wa shimalihi wa khalfihi fala yara illa asy-syajar wal hijarah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar ucapan salam, maka terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam melirik ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang, tapi tidak didapati suara itu melainkan hanya melihat pohon dan bebatuan. Dari sini kata para ulama sejarah bahwa sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, maka Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan irhasat. Irhasat beda dengan mukjizat. Kalau irhasat itu keanehan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Seperti umpamanya ketika kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi banyak keanehan di alam semesta, itu disebut irhasat. Tapi mukjizat itu diberikan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Dan ini salah satu irhasat yang Allah berikan, di mana setiap rasul lewat ke sebuah batu ataupun pohon, kecuali batu dan pohon itu mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Dan tidak heran kalau bebatuan dan pohon itu mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga para malaikatnya mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hanya sekedar batu dan pepohonan. Tentu mereka tahu bagaimana menghormati seorang nabi yang akan muncul di akhir zaman. Ya, karena wa in syai'in illa yusabbihuna bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan segala sesuatu yang Allah ciptakan itu mereka bertasbih dengan memujinya, akan tapi kalian tidak paham tasbih mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 6 bulan selalu bermimpi. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kal falakis subhi, mimpinya seperti falak subuh, di mana apapun yang dimimpikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sebuah kenyataan. Umpamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi besok akan terjadi peristiwa ini dan itu, maka besoknya betul-betul terjadi peristiwa itu. Apa yang akan dibicarakan manusia, apa yang akan dimakan manusia, apa yang akan terjadi dengan manusia, semua terjadi dalam mimpinya. Dan begitulah para nabi, terkadang apabila hendak diangkat menjadi nabi dan rasul, maka mereka akan dimulai dengan mimpi. Contohnya saja Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idh qala Yusufu li abi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya Yakub, wahai ayahku, sesungguhnya aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan semuanya sujud kepada aku.
Jadi Yusuf alaihi salatu wassalam sebelum diangkat menjadi nabi, dia sudah bermimpi duluan. Bahkan ketika dalam penjara, ketika dihadapkan dua tawanan, Allah mengatakan qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tikuma dhalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumi la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan Yusuf berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua aku telah tahu dan bisa menerangkan takwilnya. Kenapa? Kata para ulama tafsirkan, Nabi Yusuf bermimpi sebelumnya. Jadi Nabi Yusuf bermimpi sebelumnya tentang dua tawanan ini. Makanya dia mengatakan, makanan apapun yang akan diberikan kepada kalian berdua aku sudah tahu dan bisa menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Dan begitulah para nabi, terkadang diangkat menjadi nabi dan rasul dimulai dengan mimpi. Seperti Nabi SAW 6 bulan lamanya bermimpi, dan setiap mimpi kemudian menjadi sebuah kenyataan. Termasuk juga dalam mimpi itu beliau akan berjumpa dengan malaikat Jibril dalam bentuk manusia, akan memeluknya dan begitu seterusnya. Jadi Nabi SAW hanya mengikuti alur mimpinya sehingga sampailah Nabi SAW di Gua Hira. Disitulah Jibril turun, kemudian Jibril alaihi salatu wassalam memeluk Rasul dan mengatakan, Iqra, baca wahai Muhammad. Tapi Nabi SAW mengatakan, Ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Jibril mengatakan, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Maka Rasul hanya mengatakan, Ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Kemudian 3 kali Jibril mengatakan, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Tetapi Rasul hanya mengatakan, Ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Ya, karena Rasul itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Rasul itu ummi. Sebab kalau seandainya Nabi SAW bisa membaca atau bisa menulis, nanti wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan turun kepada Rasul akan dipersangkakan manusia bahwa itu bukan dari Allah. Bisa saja Nabi SAW membaca Taurat, membaca Injil, membaca Zabur, kemudian menyadur dari kitab-kitab itu, kemudian membuat Al-Quran. Tapi dengan tidak bisa membacanya Rasul, dengan tidak bisa menulisnya Rasul, maka memang wahyu itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nazala bihi ruhul amin, yang diturunkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam ala qalbika, kepada hatimu wahai Muhammad, agar engkau termasuk mungzirin, orang-orang yang memperingatkan manusia. Litakuna minal mungzirin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang dibaca Jibril? Inilah yang kita akan bahas di pagi hari ini, tentang 5 ayat dalam suratul Alaq ini. Maka Jibril mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah, bismi rabbika, dengan nama Rabbmu, alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memulai 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq ini. Inilah Quran pertama yang turun ke bumi, suratul Alaq. Sebelumnya tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran turun kepada Nabi SAW kecuali suratul Alaq ini. Dan Allah menyebut dengan bismi rabbik, menyebut nama Rabb. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala hendak memulakan dengan kalimat yang akan membuka setiap lembaran-lembaran surat di dalam Al-Quran. Karena setiap kita membaca Al-Quran, pasti kita dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala hendak memulai dengan
mengingatkan bahwa pentingnya seseorang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimat bismi rabbik di sini ada huruf ba. Dalam ilmu nahwu disebut harfu jarrin, huruf jar yang mengkasrahkan kalimat setelahnya. Dan ba di sini memiliki dua makna. Pertama, ba di sini artinya al-isti'anah. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berfirman, bacalah wahai Muhammad dengan meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama Rabbmu. Ini makna yang pertama. Dan makna yang kedua, maknanya ala. Artinya, bacalah wahai Muhammad atas izin Allah dengan menyebut nama Rabbmu. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Nuh alaihi salatu wassalam di dalam Al-Quranul Karim, wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dan Nuh pun berkata, naiklah kamu sekalian ke dalam perahu tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan di waktu berlabuh. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ada juga yang mengatakan bahwa di antara faedah huruf ba adalah litabarruk, supaya kita mendapatkan berkah. Artinya, siapapun yang memulai dengan kalimat bismillah, setiap perbuatannya pasti diberkahi. Kalau anda makan, sebelum makan menyebut bismillah, maka makanan itu akan diberkahi Allah. Kalau kita bekerja, sebelum bekerja kita menyebut bismillah, maka pekerjaan itu akan diberkahi Allah Azza wa Jalla. Kalau kita hendak bicara, kemudian sebelum bicara kita menyebut bismillah, maka setiap kata-kata yang kita akan sampaikan itu diberkahi Allah Azza wa Jalla. Itulah pentingnya membaca basmalah. Makanya saya nasihatkan lewat media Jabal Uhud ini, anda yang hari ini akan bekerja dari rumah, entah ke kantor, entah anda bekerja yang ada di jalan-jalan seperti ojek, taksi dan yang lainnya, atau anda seorang nelayan yang hendak berlayar, maka jangan lupa membaca bismillah. Karena minimalnya ada dua perkara. Setiap pekerjaan itu ada risiko. Nelayan bisa tenggelam, mungkin ojek taksi bisa ditabrak atau bisa nabrak, mungkin anda di kantor juga sama. Mesti ada risiko dalam pekerjaan itu. Tetapi yakinlah apabila anda membaca bismillah sebelum anda bekerja, pertama anda akan mengurangi risiko, karena bismillah, ba dalam bismillah itu adalah isti'anatan lillah. Kita meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, di mana kita keluar selamat dan pulang juga selamat. Yang kedua, kita meminta berkah. Kalau seandainya anda bekerja yang tidak punya gaji tetap, umpamanya sehari anda ngojek mungkin mendapatkan 500.000, tiba-tiba mungkin hari ini anda mendapatkan 100.000 atau mungkin 50.000, tetapi dengan membaca basmalah ketika anda pergi, maka jangan boleh jadi yang 50.000 itu lebih berkah dibandingkan yang 500.000. Dan berkah itu mencukupkan walaupun sedikit, dan harta yang tidak berkah itu tidak akan cukup walaupun melimpah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan iqra bismi rabbik. Perhatikan, Allah mengatakan bismi rabbik. Kenapa Allah tidak mengatakan bismillah? Beda rabbik dengan kalimat bismillah, karena Rabb dengan Allah itu beda. Kalau Allah Subhanahu wa taala disebut bismillah, artinya bicara tentang uluhiyah. Tetapi kalau bismi rabbik artinya bicara tentang rububiyah. Lalu apa bedanya uluhiyah dengan rububiyah? Kalau uluhiyah itu adalah perintah yang harus kita laksanakan, seperti sholat, zakat, puasa, haji atau ibadah-ibadah yang lainnya, berarti kita sedang mentauhidkan Allah dalam bab uluhiyah. Karena uluhiyah itu artinya ifradullah ta'ala bil ibadah,
kita mengesahkan Allah dengan ibadah kita, dengan solat kita, dengan puasa kita, dengan zakat kita, dengan bacaan Quran kita, dengan zikir kita. Maka ketika kita beribadah dan hanya mentauhidkan Allah, itu disebut uluhiyah, mengesahkan Allah dalam peribadatan. Tetapi rububiyah berbeda. Rububiyah itu bicara tentang af'alullah, semua perbuatan Allah disebut rububiyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut bismillah, tetapi bismi rabbik, karena setelahnya Allah mengatakan alladzi khalaq, yang telah menciptakan, dan menciptakan adalah perbuatan Allah. Memberikan rizki perbuatan Allah, menghidupkan, mematikan, membinasakan, semua perbuatan Allah. Jadi rububiyah itu artinya ifradullah ta'ala bi af'alihi, mengesahkan Allah dengan seluruh perbuatannya. Maka kita katakan tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada penghidup kecuali Allah, tidak ada penghancur kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah, dan begitu seterusnya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut bismi rabbik karena ini ayat pertama yang turun kepada Rasul. Karena belum ada perintah solat masalahnya, belum ada perintah zakat, belum ada perintah puasa, belum ada perintah apapun, belum ada perintah ibadah. Makanya ayat yang pertama Allah katakan iqra bismi rabbik, bukan iqra bismillahi alladzi khalaq. Sebab kalau seandainya bismillahi bukan bismi rabbik, harus ada perintah ibadah, sementara belum ada ibadah yang diperintahkan Allah kepada Nabi SAW. Kemudian Allah mengatakan khalaqal insana min 'alaq, dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Kalau kita perhatikan dalam hadis tentang asal penciptaan manusia, kita tahu bahwa hadis tentang penciptaan manusia itu dimulai dengan segumpal mani. Awalnya nutfatan, kemudian alaqatan, baru mudghah. Pertama segumpal mani 40 hari, kemudian segumpal darah 40 hari, kemudian segumpal daging 40 hari, maka genap 4 bulan baru ditiupkan roh. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan nutfah di sini. Allah hanya mengatakan khalaqal insana min 'alaq. Allah ciptakan manusia dari segumpal darah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dari segumpal mani dulu, baru segumpal darah, baru segumpal daging, tetapi Allah langsung menyebutnya dengan kalimat alaq, segumpal darah? Karena kata para ulama, Allah tidak menyebutkan kalimat air mani, segumpal mani, tetapi langsung menyebut segumpal darah karena sperma itu bisa membuahi, bisa tidak. Sperma itu bisa membuahi, bisa tidak, bisa jadi manusia, bisa tidak jadi manusia. Berapa banyak orang-orang yang berusaha untuk memiliki keturunan, melakukan hubungan suami istri, tapi juga tidak kunjung punya anak. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan nutfah tapi menyebutkan alaq? Karena kalau sudah segumpal daging pasti jadi, sudah jadi manusia, artinya sudah membuahi, sudah akan jadi manusia. Walaupun pamannya kalaupun terjadi keguguran, artinya sudah terbentuk, tinggal menunggu segumpal daging kemudian ditiupkan roh saja. Makanya Allah mengatakan khalaqal insana min 'alaq. Dan kalimat insan menjadi khilaf para ulama, apakah al-insan alif lam dalam al-insan itu lil istighraq, menunjukkan bahwa semua manusia diciptakan daripada alaq? Maka sebagian para ulama mengatakan ya, semua manusia. Tetapi ada juga yang mengatakan tidak. Al-insan dalam Al-Quran surah Al-Alaq di sini bukan mutlak tapi muqayyad. Contohnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam tidak tercipta dari segumpal mani, segumpal darah dan segumpal daging. Nabi Adam diciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan kun fayakun. Tidak termasuk ayat ini. Atau istrinya Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, dia tidak melewati proses seperti kita manusia, karena Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam yang paling bengkok, yang paling atas, yang dekat dengan jantung. Khuliqatil mar'atu min dila'in, kata Rasul.
Diciptakan wanita itu dari tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas, yang dekat dengan jantung. Itulah ciptaan Hawa. Berarti kalimat al-insan tidak mencakup semuanya. Lalu bagaimana dengan Isa bin Maryam? Isa sama dengan manusia yang lainnya, karena Isa itu ruhnya ditiupkan ke badan Maryam, ke rahim Maryam, sehingga sesuatu yang masuk ke dalam rahim, maka keumuman hadis Nabi SAW harus melewati fase-fase tadi, segumpal mani, segumpal darah, segumpal daging, kemudian ditiupkan ruh. Maka Isa juga seperti itu. Tetapi air mani yang dimasukkan ke dalam rahim Maryam itu dari kalimat kun fayakun, bukan dari seorang laki-laki, karena Maryam mengatakan lam yamsasni bashar, tidak ada satupun laki-laki yang menyentuhku. Makanya Allah mengatakan inna mathala Isa kamathali Adam khalaqahu min turab, sesungguhnya Isa sama dengan Adam diciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka kalimat al-insan dalam khalaqal insana min alaq di sini artinya muqayyad, bukan mutlak. Kemudian Allah mengatakan iqra wa rabbukal akram. Apa bedanya? Di sini ada dua kalimat iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, iqra wa rabbukal akram. Ada dua iqra di sini. Iqra yang pertama kata para ulama artinya hendak menjelaskan tentang ciptaannya. Tapi iqra yang kedua hendak menjelaskan tentang karamnya Allah Azza wa Jalla, kebaikan Allah Azza wa Jalla, kedermawanan Allah Azza wa Jalla, kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengatakan iqra wa rabbukal akram, bacalah wahai Muhammad, dan Rabbmu al-akram, maha mulia, maha baik, dan maha karam, maha pemberi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalimat akram adalah kalimat yang menunjukkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat akram memberikan banyak nikmat kepada makhluknya, dan tidak ada nikmat yang paling besar setelah penciptaan Allah melebihi ilmu. Makanya Allah mengatakan alladzi 'allama bil qalam, dialah yang telah mengajarkan dengan qalam. Dan ingat, ada 4 makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan langsung dengan tangannya. Jadi ada 4 makhluk yang Allah Subhanahu wa taala langsung ciptakan dengan tangannya. Yang pertama, makhluk yang diciptakan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala secara langsung, pertama surga Aden, Jannatu Adnin, itu diciptakan dengan tangan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua alwah, papan Taurat yang tertulis Taurat di situ, yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, di mana papan Taurat itu langsung yang membuat tangan Allah Azza wa Jalla, dan yang menuliskan Taurat juga tangan Allah dalam alwah tersebut. Kemudian yang ketiga Nabi Adam alaihi salatu wassalam diciptakan dengan tangannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan tangannya fi ahsani taqwim, dan Nabi SAW mengatakan bahwa Adam itu diciptakan ala suratihi. Dalam riwayat la tuqabbihul wajha, jangan kalian memburuk-burukan wajah manusia, jangan kalian memburuk-burukan wajah manusia. Kenapa? Fa innallaha khalaqa Adam ala suratihi, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam di atas bentuknya yang paling indah. Makanya Islam melarang, tidak boleh orang itu mencaci maki wajah. Tapi kebanyakan manusia mudah sekali kemudian seseorang itu mencaci maki wajah orang, menghina wajah orang, memukul wajah orang, menempeleng wajah orang. Wajah ini kemuliaan bagi manusia, karena Allah Subhanahu wa taala yang membentuk wajah Adam alaihi salatu wassalam. Ketika seseorang kemudian mencaci maki wajah, berarti Anda telah mencaci maki penciptanya. Karena bagaimanapun Allah mengatakan laqad khalaqnal insana
fi ahsani taqwim, dan sungguh kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan qalam. Bukankah Nabi SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Kenapa di sini Allah katakan alladzi 'allama bil qalam? Maka ulama mengatakan ilmu itu ada dua jenis. Ada ilmu yang yahsulu bisababin, ada ilmu yang yahsul bi ghairi sababin. Jadi ada ilmu itu yang didapati dengan sebab, dan sebab itu salah satunya dengan pena menulis dan membaca. Tapi ada ilmu juga yang didapati tanpa sebab, seperti Nabi SAW. Walaupun dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan dia termasuk ummi, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada Rasul, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan kami ajarkan kepadamu ya Muhammad sesuatu yang sebelumnya engkau tidak tahu. Sama dengan Adam alaihi salatu wassalam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Adam diajarkan Allah segala jenis bahasa yang ada di dunia ini. Kemudian Allah mengatakan 'allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia sesuatu yang tidak tahu. Dari sini kata para ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala hendak memuliakan ilmu. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan tentang faedah ilmu, beliau menyebutkan banyak sekali faedah ilmu kalau seandainya manusia itu paham tentang kemuliaan ilmu itu. Karena di tengah-tengah masyarakat terkadang kemuliaan itu bila ditinjau dari harta. Ra'aitan nas qad dhahabu ila man indahu dhahabun wa man la indahu dhahabun fannasu anhu dhahabu. Orang Arab mengatakan seperti itu. Manusia akan pergi kepada orang yang memiliki emas, maka orang yang tidak punya emas, manusia akan berpaling darinya. Ra'aitun nas qad malu ala man indahu malun wa ma la indahu malun fannasu anhu qad malu. Orang Arab juga mengatakan manusia akan pergi kepada orang yang punya harta, tetapi orang yang tidak punya harta, manusia akan berpaling darinya. Ra'aitun nas qad infaddu ala man indahu fiddah wa ma la indahu fiddah fannasu anhum faddu. Kata para ulama, manusia akan pergi kepada orang yang memiliki perak, tapi bagi orang yang tidak punya perak, manusia akan berpaling dari perak. Maknanya di sini terkadang kemuliaan itu di tengah manusia kalau dipandang dari segi harta, tetapi sesungguhnya kemuliaan itu ada pada ilmu. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan satu, ilmu itu warisan para nabi, sementara harta itu warisan para raja dan orang-orang kaya. Ilmu itu menjaga pemiliknya, sementara pemilik harta harus menjaga hartanya. Ilmu itu bertambah ketika diamalkan dan didakwahkan. Harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan. Ilmu itu akan menemani pemiliknya sampai ke dalam kuburan, tapi harta akan berpisah dari pemiliknya apabila mengalami kematian. Harta, ilmu itu bisa menghukumi harta, tetapi harta tidak bisa menghukumi ilmu. Ilmu itu hanya didapat bagi orang-orang yang beriman, tetapi harta itu berserikat antara orang baik, orang fajir, mukmin, kafir, manusia, binatang, semua berserikat di situ. Dan orang alim dibutuhkan para raja, tetapi pemilik harta mereka justru dibutuhkan oleh para fuqara wal masakin, dicari-cari orang fakir dan miskin. Kemudian pemilik harta terkadang menjadi fakir, tapi pemilik ilmu tidak akan fakir selamanya. Pemilik harta menyuruh manusia ke dalam dunia, tapi pemilik ilmu menyuruh manusia untuk beribadah Rabbnya dan menuju akhiratnya. Dan terkadang orang kaya
Mereka menyuruh manusia dengan hartanya ke jalan kesesatan, ke jalan syahwat. Tetapi orang yang berilmu akan berusaha mengajak manusia ke jalan kebenaran dan ke jalan akhirat yang dikekalkan Allah Subhanahu wa taala, jannatin tajri min tahtihal anhar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kenapa pula Adam alaihi salatu wasallam dimuliakan? Di mana malaikat sujud kepada Adam alaihi salatu wasallam? Karena memang Adam dilebihkan ilmu di antara para malaikat. Thumma aradahum 'alal malaikati faqalu anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Karena malaikat tidak punya pengetahuan seperti yang Adam miliki dari pengetahuan itu. Inilah di antara tafsir singkat daripada 5 ayat pertama dalam suratul Alaq. Maka dengan selesainya tafsir daripada suratul Alaq, berarti pembahasan 3 kali berturut-turut tentang pembahasan Iqra sudah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.